Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diferensial numerik dalam analisis numerik. Nah, sebagai pengantar, kita mulai dulu dengan diferensial atau turunan. Secara sederhana, saya mendefinisikan turunan adalah jika diberikan suatu random curve atau suatu grafik, maka turunan adalah tension line atau bisa diterjemahkan sebagai titik atau garis perubahan. Jadi misalnya yang biru ini adalah random curve-nya, ya. Maka turunan itu adalah yang di sini. Misalnya yang hijau ini garis yang hijau perubahan karena dari sini di sini dia berubah ke atas. Nah, ini turunan. Setelah dari sini ada perubahan lagi, ini lagi turunan garis yang orange ini. Kemudian fungsi yang pada bagian sini dia berubah lagi. Nah, ini lagi turunannya yang hijau. Ini juga ada perubahan. Jadi turunan ada beberapa macam bentuknya. Misalnya ada yang tidak bersentuhan ya. Ada juga. Ada yang sampai menyinggung, bahkan ada yang seperti ini. Jadi tergantung fungsinya juga. Cuma yang perlu kita pahami adalah dia merupakan garis perubahan. Jadi di sini boleh juga sebenarnya di sini ada garis. Oke, itu tadi definisi turunan. Nah, kalau masih ingat, dalam mencari turunan erat kaitannya dengan gradien. Kalau di SMA, gradien itu biasa notasinya adalah M. Kalau masih ingat, M itu atau slope itu adalah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Nah, kalau kita punya data dengan ilustrasi seperti ini, kalau kita lihat di sini ada X, kemudian nilainya adalah Fx, di sini ada X tambah H, nilainya adalah Fx tambah H. Seperti kita sudah pahami bahwa turunan itu adalah ini, dia tensionnya, titik perubahan. Jadi dari sini berubah ke sana, garis yang ini. Nah, ini kan miring, kemiringan. Makanya kita menggunakan persamaan dari gradien. Nah, kalau dari gradien berarti kan Y2 kurang X1, kita masukkan Y-nya kan ini ya, disumbu Y. Ini disumbu X. Oke. Sekarang disumbu Y itu ada Fx dan Fx tambah H. Berarti Y2 adalah Fx tambah H. Y1 adalah Fx. Kita masukkan. Kemudian X2 adalah X tambah H. X1 adalah X. Kita masukkan. Kalau kita masukkan, jadinya seperti ini. Nah, ini sangat akan menjadi rumus untuk mencari turunan melalui definisi turunan. Jadi kalau definisi turunan nanti tinggal ditambah limit H menuju tahingga. H menuju tahingga itu maksudnya apa? Garis yang di sini, yang kemiringan ini, itu akan mendekati tahingga sini, menuju ke sana. Tahingga kan ke sana, ke arah sana ya. Dia mendekati kurva ini. Jadi jika H menuju tahingga ini akan mendekati kurva sebenarnya, kemiringannya. Nah, maka ini berlakulah turunan pertama f aksen x itu adalah limit H menuju tahingga Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Oke. Contoh definisi turunan. Misalnya diberikan 3x kuadrat tambah 12. Kemudian tentukanlah f aksen x. Jadi ingat Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12. Maka Fx tambah H itu adalah 3 dikali X-nya diganti dengan X tambah H. Oke, berarti X tambah H kuadrat tambah 12. Kalau kita masukkan, ini tinggal masukkan saja Fx tambah H-nya. Ini dimasukkan Fx-nya dibagi H. Dijabarkan, nanti dapatnya 6Hx tambah 3H kuadrat per H. Hanya dikeluarkan sehingga ini bisa dicoret, tinggal 6X tambah 3H. Yang punya limit hanya 3H ya. Berarti ini jika H-nya menuju tahingga berarti ini 0. 3 kali 0 itu 0, berarti tersisa adalah 6x. Kalau kita turunkan biasa juga adalah 6x ya, maka ini benar. Nah, kalau kejadian tadi berusaha kita plotkan, ini tadi fungsinya 3x kuadrat tambah 12 yang biru. Ini turunannya. Jadi ini yang saya maksud dengan tension. Jadi kalau turunan itu, ini fungsi aslinya, pasti di titik perubahannya itulah fungsi turunannya. Dari sini, pasti kalau kita gambarkan turunannya di bawah sini. Oke. Nah, pada kasus ini kebetulan dia tidak menyinggung.
Oke, sekarang kita masuk ke differential numerik. Sebelum masuk ke persamaannya, ada beberapa definisi yang harus diperhatikan. Pertama adalah masalah titik yang diberikan. Jadi, kalau dalam differential numerik, sebenarnya yang dibayangkan adalah kita sulit menemukan fx-nya. Karena misalnya begini, kalau kita sudah punya fx-nya, tentunya kita bisa menentukan turunannya dengan menggunakan definisi turunan atau menggunakan cara cepat yang selama ini sudah biasa kita lakukan. Karena kita sudah punya fx-nya. Tapi dalam kasus diferensial numerik, kasusnya adalah kita hanya punya titik. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita hanya punya x0, x1, x2, terus disuruh tentukan nilainya. Nah, pada diferensial numerik juga seperti itu. Jadi hanya punya titik, terus ditanya turunan pertamanya berapa, turunan keduanya berapa. Jadi akan sangat sulit karena kita tidak punya fx. Oke. Nah, sekarang misalnya ada titik pada kasus ilustrasi yang akan saya berikan nanti, ada 3 titik. Ini x, kemudian ada x plus h setelah x ya, maksudnya. Kemudian ada x kurang h sebelum x. Oke. Berarti dengan persamaan ini, asumsi kita adalah data x yang diberikan itu intervalnya sama, sebesar h. Oke, sebesar h. Kalau x akan menghasilkan fx, x tambah h akan menghasilkan fx tambah h, x kurang h akan menghasilkan fx kurang h. Oke. Dalam menentukan diferensial numerik, nah ini persamaannya. Untuk fx tambah h itu adalah sigma k sama dengan 0 sampai hingga delta k, delta sini sama dengan h ya, delta x pangkat k faktorial fk pangkat fkx. Oke, kalau kita jabarkan mulai dari k0, kalau k0 berarti ini bukan turunan, fx saja. Ini semuanya 0, berarti tidak ada. K sama dengan 1, muncul delta x pangkat 1 faktorial, f turunan pertama x. Jadi k di sini adalah turunan pertamanya ya. Karena k sama dengan 1. Kalau k sama dengan 2, ini pangkat 2, 2 faktorial, turunan kedua x. Begitu seterusnya, 3, 4, dan sampai hingga. Untuk x kurang h sama seperti di atas, tinggal ditambahkan ada minus 1 pangkat k. Jadi otomatis di sini positif, ini negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Oke, nah kita masuk sekarang ke diferensial numerik. Contoh turunan pertama menggunakan beda maju. Jadi kalau turunan pertama menggunakan metode beda maju, maka dari ilustrasi yang diberikan sebelumnya, kita hanya menggunakan x dan x tambah h. Namanya juga beda maju ya, berarti ke depan. Hanya ini yang dilibatkan. Oke, jadi data yang diberikan ada x dan x tambah h. Nah, kalau kita jabarkan rumusnya, fx tambah h adalah seperti ini. Kan kita cari turunan pertama ya. Berarti turunan pertama ini. F aksen x. Nah, berarti yang tidak berhubungan dengan f aksen x itu kita pindahkan ke kiri. Misalnya fx. Oke, fx saya pindahkan ke kiri, tertinggal delta x ini 1 faktorial 1 ya. Seterusnya. Kemudian delta x-nya semua persamaan dibagi delta x sehingga ini habis. Ini muncul pembaginya delta x. Kemudian tersisa f aksen x, delta x kuadrat dibagi delta x tinggal delta x pangkat 3 dibagi dengan delta x, sisa delta x kuadrat. Selebihnya sama. Oke, maka kita sudah ketemu f aksen x ya. Jadi ditulis f aksen x sama dengan ini. Sisanya itu dianggap sebagai galet atau error. Nah, cara penulisannya itu ditulis dengan big O. Delta x-nya itu mengikuti pangkat terkecil. Oke, jadi pangkat terkecil ini kan 1. Berarti ini big O delta x. Oke, saya ulangi. Jadi kita sudah memperoleh nilai f aksen x-nya. Yang ini. Oke, yang ini dianggap sebagai error. Nah, errornya, cara tulisnya adalah big O delta x. Nah, tapi delta x-nya berpangkat. Tapi dalam kasus ini, karena pangkat terendahnya adalah 1, maka ini delta x pangkat 1. Oke, selesai. Nah, yang kedua adalah diferensial numerik dengan turunan pertama beda mundur. Seperti namanya, berarti kita mundur ya. Yang kita libatkan adalah x dan x kurang h. Oke, yang ini saja. Nah, mulai dari fx kurang h, contoh tadi kan mohon maaf tadi saya jelaskan untuk x tambah h ini juga sama ya, x kurang h. Jadi kita misalkan saja, katakanlah kalau tadi kan harusnya ini dan seterusnya. Nah, kalau pada contoh ini sampai turunan ketiga juga boleh, karena kan nanti sisanya menjadi error. Ini katakanlah contoh saya hanya pakai
sampai turunan ketiga. Artinya K-nya bukan sampai tak hingga. Berarti K sigmanya tadi itu K sama dengan 0 sampai 3. Oke, lanjut. Fx kurang H, kalau K-nya sampai 3 berarti begini ya. Tinggal diganti minus plus minus. Oke. Yang kita mau cari adalah turunan pertama, berarti yang ini. Berarti yang tidak berhubungan turunan pertama pindahkan ke kiri. Mulai dari Fx. Kemudian ini minus delta X, berarti semuanya dibagi minus delta X. Minus delta X pindah ada di sini karena dibagi. Delta X kuadrat dibagi minus delta X, sisa minus delta X. Delta X pangkat 3 dibagi dengan minus delta X. Menjadi delta X kuadrat kemudian jadi positif. Oke. Kita sudah ketemu ini, maka sisanya itu menjadi error. Kemudian ditulisnya dengan big O delta X, pangkat terendahnya adalah 1. Ingat, karena di sini negatif, berarti ini diputar, dikeluarkan negatifnya, jadi Fx-nya di depan. Sehingga negatifnya hilang. Inilah persamaan untuk turunan pertama dengan beda mundur. Oke, berikutnya adalah turunan pertama beda pusat. Kalau kita bicara tentang beda pusat, maka yang dilibatkan adalah dua titik sebelum dan sesudahnya. Jadi X plus H dan X kurang H. Nah, karena kita menggunakan dua titik, itu ide utamanya. Karena kita menggunakan dua titik, maka cara paling sederhana yang kita gunakan adalah menggunakan eliminasi. Oke, jadi X plus H ini, kan kalau kita gunakan titiknya berarti kita pakai Fx-nya plus H, kemudian X kurang H, Fx kurang H. Oke. Nah, ini tadi persamaannya masing-masing kita lakukan dengan asumsi K-nya sama dengan 3 ya. Oke. Ide berikutnya adalah ketika melakukan eliminasi ini, itu adalah menghabiskan Fx sebelum targetnya. Jadi kalau kita targetnya adalah turunan pertama, Fx dan X, maka yang kita habiskan adalah Fx. Ini. Maka dikurang. Ini kurang, ini jadi ini tinggal ini kurang ini ya, sama ini betul dikurang. Nah, kalau dikurangkan ini berarti jadi ini delta X, ini kan per satu faktorial jadi per 1 ya, dikurang berarti jadi 2 delta X. Oke. Kemudian ini habis ya, delta X kuadrat faktorial habis karena dikurang. Oke. Kalau ini delta X pangkat 3 dikurang, yang dikurang lagi berarti jadi positif, 2X pangkat 3 faktorial. Jadilah seperti ini di bawah. Oke, kalau sudah jadi, sama seperti sebelumnya, yang tidak berhubungan dengan Fx dan X, misalnya 2 delta X, berarti semuanya dibagi 2 delta X. Nah, di sini muncul 2 delta X, 2 delta X yang hilang. Nah, sisanya ini jadikan error. Berarti errornya ditulis dengan big O, delta X, pangkat terendahnya kan 2, berarti pangkat 2. Inilah rumus turunan pertama dengan beda pusat. Ini rumus turunan pertama dengan beda pusat. Oke. Nah, kemudian turunan kedua dengan beda maju. Nah, karena beda maju berarti ke depan ya, ke depan. Kemudian kalau turunan kedua, maka titiknya yang kita libatkan bertambah. Jadi tadi hanya X tambah H, sekarang menjadi X tambah 2H. Oke, kemudian seperti tadi karena menggunakan dua titik, maka kita pakai eliminasi. Kemudian ide berikutnya adalah menghilangkan Fx sebelum targetnya. Jadi kalau ini turunan kedua berarti kita mau hilangkan adalah Fx X. Yang ini Fx X karena kita mau cari turunan kedua. Oke, ini dikurang, ini kurang, maksudnya ini kurang tanda eliminasinya ya. Dikurang. Nah, kalau mau dikurangkan turunan kedua yang kan turunan pertama mau dihilangkan ini kan belum sama. Ini delta X, ini 2 delta X, maka ini di atas dikali 2. Oke. Nanti kalau dicoba, kalau dikali 2, nanti hasilnya seperti ini, 2Fx tambah H, dikurang Fx tambah 2H. Nanti ini kalau dioperasikan, nanti pasti ketemu seperti ini. Oke. Tapi yang perlu diingat adalah misalnya 2 delta X kuadrat. Ini bukan 2 delta X pangkat 2 ya, tapi ini hasilnya adalah 4 delta X kuadrat. Karena ini pangkat 2-nya untuk 2 dan delta X. Begitu juga seterusnya. Ini juga 2 delta X yang dipangkatkan 3. Oke, nanti kalau di atas ini kan jadi 2 delta X pangkat 2. Nanti habis. Nanti diperoleh seperti ini. Karena kita sudah punya ini, pangkat 2 ini yang kita cari. Oke, Fx-nya pindah ke sini. Oke, karena Fx sudah habis ya. Turunan pertama, Fx-nya pindah ke kiri. Setelah itu delta minus delta X kuadratnya pindah ke bawah. Dibagi semua ya. Semua dibagi. Karena dibagi dengan X kuadrat, maka ini dari tadinya X pangkat 3. Berarti tinggal delta X. Tandanya negatif.
jadi positif. Oke, maka sudah ketemu turunan kedua, maka sisanya jadi error, ditulis dengan big O, karena pangkat tertingginya 1, maka delta X. Oke, karena ini tadi negatif, kalau mau dijadikan positif, maka diputar ya, fx-nya jadi di depan, atau negatifnya dikasih keluar. Nanti tinggal dicoret negatif sama negatif, nanti persamaan jadi. Inilah turunan kedua dengan beda maju. Nah, untuk turunan kedua dengan beda mundur, beda pusat, bahkan sampai turunan ketiga, itu diserahkan saja kepada mahasiswa untuk melakukan latihan mandiri. Nah, ini contoh soal diferensial numerik. Misalnya ada X sama dengan bla 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 bla, fx sama dengan fx-nya adalah ini. Jika x-nya 2, fx-nya 7. Jadi diberikan ya, seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan turunan kedua ketika x sama dengan 3. Oke, dengan beda maju. Kalau kita jawab, berarti kan tadi kalau beda maju, rumusnya ini ya, fx tambah 2h dikurang 2 kali fx tambah h. Oke, delta x kuadrat, itu ini. Oke, maka tinggal kita masukkan. Untuk kalau dia 3, berarti kita mulai dari sini. Rumusnya apa? Fx. X-nya kan 3 ya. Berarti fx-nya ini. Nah, mulai 308. Berarti ini 308. X tambah 2h. Kalau X-nya di sini, berarti ini X-nya, berarti ini X tambah H, ini X tambah 2H. Berarti yang diminta adalah ini. 2152. Oke. Dikurang 2 kali X tambah H. Kalau X-nya di sini, berarti ini X tambah H. Oke, berarti ini 914. Oke, saya ulangi. Kalau X-nya di sini kan X-nya di sini karena pertanyaannya 3 ya. Maka yang kalau di sini X kurang H. Tapi kan karena soalnya beda maju, maka yang di depan kita pakai ini X tambah H, ini X tambah 2H. Nanti tinggal sesuaikan. Oke, delta X-nya itu adalah selisih dari X-nya. Kalau dilihat ini intervalnya 1, makanya jadi 1 kuadrat. Maka kalau dioperasikan hasilnya nanti 632. Inilah hasil diferensial numerik dengan beda maju. Jadi turunan kedua ketika X-nya sama dengan 3 adalah 632. Nah, catatan, nilai-nilai yang ini tadi itu kita peroleh dari fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2. Yang kalau kita turunkan sampai 2 kali, terus kita ganti nilai x yang sama dengan 3, nanti hasilnya 362. Kalau dilihat ada selisih antara 632 dan 362. Makanya dalam diferensial numerik selalu ada ditulis big O delta x. Gitu ya, karena pasti tidak akan selalu tepat presisi. Bisa saja ada kejadian dia akan sama, tapi itu pasti membutuhkan data given itu yang cukup banyak. Kalau datanya semakin sedikit, tentu akurasinya akan semakin sulit. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.